Oke teman-teman, hari ini kita bahas perbedaan alat bukti dan barang bukti dalam hukum pidana. Karena memang keduanya ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa pidana tersebut. Nah, bukti dalam kamus KBBI itu disebutkan adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata ataupun tanda. Nah, sedangkan yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu maupun benda yang ada hubungannya ataupun kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Nah, Subekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil ataupun pendirian. Nah, sedangkan alat bukti ataupun alat pembuktian ataupun upaya pembuktian yang sering disebut PWC Remedial adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di hadapan pengadilan. Jadi kalau sidang ya itu yang disampaikan. Gunanya untuk meyakinkan hakim. Nah, pembuktian perkara pidana dan perdata itu tentu berbeda. Pidana fokus pada persoalan pembuktian material, sedangkan perdata fokus pada persoalan-persoalan formil. Jadi lebih pada soal surat menyurat, itu kalau perdata. Nah, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali majelis hakim benar-benar telah yakin bahwa yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oke, berdasarkan alat bukti yang sah di fakta persidangan. Jadi yang bersangkutan tetap akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya. Nah, kemudian dalam pasal 184 KUHP mengatur soal alat bukti. Jadi terbagi atas 5. Jadi yang pertama itu keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, yang kelima adalah keterangan terdakwa. Nah, jadi ada 5 untuk alat bukti yang diatur dalam KUHP. Nah, KUHP tidak menerangkan secara jelas mengenai barang bukti. Namun, dalam pasal 39 KUHP disebutkan barang-barang yang dapat disita oleh penyidik itu ada beberapa. Nah, jadi ayat 1-nya menjelaskan begini. Ayat 1 yang dapat dilakukan penyitaan adalah 1, yang huruf A-nya ya. Huruf A yang pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana ataupun sebagai hasil dari tindak pidana tersebut. Oke? B ataupun yang kedua, benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Nah, yang ketiga, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Jadi penyidikan ini tidak boleh dihalang-halangi ya. Yang berikut D, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Kemudian yang terakhir, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan pidana yang dilakukan. Nah, kemudian ayat 2-nya mengatur seperti ini. Benda yang berada dalam sitaan atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 tadi yang saya bacakan sebelumnya. Nah, jadi itulah perbedaan antara barang bukti dan alat bukti. Mahasiswa hukum, apalagi sarjana hukum, apalagi masyarakat umum, tentu penting untuk mengetahui ini karena kita hidup bermasyarakat ini tidak lepas dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Sehingga ini menjadi wajib, pengetahuan ini menjadi pengetahuan umum seharusnya. Sehingga marilah kita belajar bersama, ini pengetahuan yang penting yang harus diketahui. Oke? Jika ada tanggapan ataupun pendapat yang lain ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman masukkan pertanyaan tersebut dalam kolom komentar. Mari kita belajar hukum. Oke, terima kasih.